imagine that you're getting ready to go to a party. You feel excited, but also nervous. And you've got this feeling in your stomach, almost like another heartbeat. There's something holding you back from getting too happy. No, you mustn't get too happy. Better to be cautious. Otherwise, something bad might happen. Bayangkan, Anda sedang bersiap-siap untuk pergi ke pesta. Anda merasa bersemangat, tetapi juga gugup. Dan Anda memiliki perasaan ini di perut Anda hampir seperti detak jantung lainnya. Ada sesuatu yang menahan Anda untuk tidak terlalu bahagia. Tidak, Anda tidak boleh terlalu senang. Lebih baik berhati-hati. Jika tidak, sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi. You start wondering, who should I talk to when I get there? What if no one wants to talk to me? What if they'll think I'm weird? When you arrive at the party, someone comes up to you and starts talking with you. And as this is happening, your mind starts racing. Your heart begins pounding. You start sweating, and it feels almost like you're dissociating from yourself. Like it's an out-of-body experience, and you're just watching yourself talk. Anda mulai bertanya-tanya, dengan siapa saya harus berbicara ketika saya sampai di sana? Bagaimana jika tidak ada yang mau berbicara dengan saya? Bagaimana jika mereka akan menganggap saya aneh? Ketika Anda tiba di pesta, seseorang mendatangi Anda dan mulai berbicara dengan Anda. Dan pada saat itu terjadi, pikiran Anda mulai berpacu, jantung Anda mulai berdebar, Anda mulai berkeringat, dan rasanya hampir seperti Anda memisahkan diri dari diri sendiri, seperti pengalaman keluar dari tubuh. Dan Anda hanya melihat diri Anda berbicara. Keep it together, you say to yourself, but you can't, and it's just getting worse. After a few minutes of conversation, the person you've been speaking to leaves, and you feel utterly defeated. This has been happening to you in social situations for a long time. Tetap bersama-sama, kata Anda pada diri Anda sendiri, tetapi Anda tidak bisa, dan itu semakin buruk. Setelah beberapa menit percakapan, orang yang Anda ajak bicara pergi, dan Anda merasa benar-benar kalah. Ini telah terjadi pada Anda dalam situasi sosial untuk waktu yang lama. Or imagine that every time you go out and you're in crowded places, you feel this panic starting to arise. When you're surrounded by lots of people, like on a bus, you start to feel hot, nauseous, uneasy. And to prevent this from happening, you start avoiding a lot of places, which makes you feel lonely and isolated. Atau bayangkan, setiap kali Anda keluar dan Anda berada di tempat ramai, Anda merasa kepanikan ini mulai muncul. Ketika Anda dikelilingi oleh banyak orang, seperti di bus, Anda mulai merasa panas, mual, gelisah, dan untuk mencegah hal ini terjadi, Anda mulai menghindari banyak tempat yang membuat Anda merasa kesepian dan terisolasi. Now, you, or the person in both of these scenarios, have anxiety disorders. And what I can tell you is that anxiety is very common, much more than people think. Anda atau orang dalam kedua skenario ini memiliki gangguan kecemasan, dan apa yang dapat saya katakan adalah bahwa kecemasan sangat umum, lebih dari yang orang pikirkan. Right now, 1 in 14 people around the world have an anxiety disorder. And each year, it costs over $42 billion to treat this mental health problem. Saat ini, 1 dari 14 orang di seluruh dunia memiliki gangguan kecemasan, dan setiap tahun biayanya lebih dari $42 miliar untuk mengobati masalah kesehatan mental ini. To show you the impact that anxiety has on someone's life, I will just mention that anxiety can lead to depression, school dropout, suicide. It makes it harder to focus and to hold down a job, and it can lead to relationship breakdown.
Untuk menunjukkan kepada Anda dampak kecemasan terhadap kehidupan seseorang, saya hanya akan menyebutkan bahwa kecemasan dapat menyebabkan depresi, putus sekolah, bunuh diri. Itu membuat lebih sulit untuk fokus dan mempertahankan pekerjaan, dan itu dapat menyebabkan kerusakan hubungan. But a lot of people don't know this. That's why a lot of times people sweep anxiety under the rug as just nerves that you need to get over, as a weakness. But anxiety is so much more than that. Tetapi banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Itulah sebabnya seringkali orang-orang menyembunyikan kecemasan di bawah permadani hanya sebagai kegelisahan yang perlu Anda atasi, sebagai kelemahan, tetapi kecemasan jauh lebih dari itu. A reason why so many people don't think it's important is that they don't know what it is. Is it your personality? Is it an illness? Is it a normal sensation? What is it? That's why it's important to differentiate what is normal anxiety from what is an anxiety disorder. Alasan mengapa begitu banyak orang yang tidak menganggapnya penting adalah karena mereka tidak tahu apa itu. Apakah itu kepribadian Anda? Apakah itu penyakit? Apakah itu sensasi normal? Apa itu? Itulah mengapa penting untuk membedakan apa itu kecemasan normal dan apa itu gangguan kecemasan. Normal anxiety is an emotion that we all get when we're in stressful situations. For example, let's say you're out in the woods and you come face to face with a bear. This will probably make you feel a little bit anxious and you'll probably want to start running like crazy. Now, this anxious feeling that you get is good because it protects you, it saves you, and it makes you want to hightail it out of there. Although maybe it's not such a good idea to start running when you see a bear. Kecemasan normal adalah emosi yang kita semua dapatkan ketika kita berada dalam situasi stres. Misalnya, Anda berada di hutan dan Anda berhadapan dengan beruang. Ini mungkin akan membuat Anda merasa sedikit cemas, dan Anda mungkin ingin mulai berlari seperti orang gila. Perasaan cemas yang Anda dapatkan ini baik karena melindungi Anda, menyelamatkan Anda, dan membuat Anda keluar dari sana. Meskipun mungkin bukan ide yang baik untuk mulai berlari ketika Anda melihat beruang. I really don't think you can outrun a bear. Anxiety helps us meet our deadlines at work and deal with emergencies in life. But when this anxiety emotion is taken to the extreme and arises in situations which don't pose a real threat, then that's when you might have an anxiety disorder. For example, people with generalized anxiety disorder worry excessively and constantly about everything going on in their lives, and they find it very difficult to control this worry. Saya benar-benar tidak berpikir Anda bisa berlari lebih cepat dari beruang. Kecemasan membantu kita memenuhi tenggat waktu di tempat kerja dan menghadapi keadaan darurat dalam hidup. Tetapi ketika emosi kecemasan ini dibawa ke ekstrem dan muncul dalam situasi yang tidak menimbulkan ancaman nyata, maka saat itulah Anda mungkin mengalami gangguan kecemasan. Misalnya, orang dengan gangguan kecemasan umum khawatir berlebihan dan terus-menerus seperti itu tentang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka, dan mereka sangat sulit untuk mengendalikan kekhawatiran ini. They also have symptoms like restlessness, fear. They find it hard to fall asleep at night, and they can't concentrate on tasks. Now, in spite of whatever kind of anxiety you might be suffering from, there is something that you can do to lower it. It works, and it's simpler than you may think. Mereka juga memiliki gejala seperti gelisah, takut, sulit tidur di malam hari, dan tidak dapat berkonsentrasi pada tugas.
Terlepas dari jenis kecemasan apapun yang mungkin Anda derita, ada sesuatu yang dapat Anda lakukan untuk menurunkannya. Ini berhasil, dan ini lebih sederhana dari yang Anda kira. All too often, we're given medication for mental disorders, but it doesn't always work in the long run. Symptoms often come back, and you're back to where you started. So here's something else to consider. The way you cope or handle things has a direct impact on how much anxiety you're experiencing. And if you tweak the way you're coping, then you can lower your anxiety. Terlalu sering kita diberi obat untuk gangguan mental, tetapi tidak selalu berhasil dalam jangka panjang. Gejala sering kembali, dan Anda kembali ke tempat Anda mulai. Jadi, inilah hal lain yang perlu dipertimbangkan. Cara Anda mengatasi atau menangani berbagai hal memiliki dampak langsung pada seberapa banyak kecemasan yang Anda alami. Dan jika Anda mengubah cara Anda mengatasinya, Anda dapat menurunkan kecemasan Anda. In our study at the University of Cambridge, we showed that women living in poor areas have a higher risk for anxiety than women living in richer areas. Now, these results didn't surprise us, but when we looked closer, we found that women living in poor areas, if they had a particular set of coping resources, they didn't have anxiety, while women living in poor areas without these coping resources had anxiety. Dalam penelitian kami di University of Cambridge, kami menunjukkan bahwa wanita yang tinggal di daerah miskin memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kecemasan daripada wanita yang tinggal di daerah yang lebih kaya. Hasil ini tidak mengejutkan kami, tetapi ketika kami melihat lebih dekat, kami menemukan bahwa wanita yang tinggal di daerah miskin, jika mereka memiliki seperangkat sumber daya coping tertentu, mereka tidak memiliki kecemasan. Sementara wanita yang tinggal di daerah miskin tanpa sumber daya coping ini memiliki kecemasan. Other studies showed that people who had faced extreme circumstances, who had faced adversity, been through wars and natural disasters, if they had coping resources, they remained healthy and free of mental disorders, while others facing the same hardships but without coping skills went on a downward spiral and developed mental disorders. Studi lain menunjukkan bahwa orang-orang yang telah menghadapi keadaan ekstrim, yang telah menghadapi kesulitan, telah melalui perang dan bencana alam, jika mereka memiliki sumber daya untuk mengatasi, mereka tetap sehat dan bebas dari gangguan mental. Sementara yang lain menghadapi kesulitan yang sama tetapi tanpa keterampilan mengatasi, pada spiral ke bawah dan mengembangkan gangguan mental. So, what are some of these coping resources and how can we use them to lower our anxiety? And before I dive into what they are, I'd like to point out, and I think this is so interesting, you can develop these coping resources or coping skills on your own through the things that you do. You can take charge of your anxiety and lower it, which I think is so empowering. Jadi, apa sajakah dari sumber-sumber coping ini dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk menurunkan kecemasan kita? Dan sebelum saya menyelami apa itu, saya ingin menunjukkan, dan saya pikir ini sangat menarik, Anda dapat mengembangkan sumber daya atau keterampilan untuk mengatasi ini dengan sendiri, melalui hal-hal yang Anda lakukan. Anda dapat mengendalikan kecemasan Anda dan menurunkannya, yang menurut saya sangat memberdayakan. Today, I'll be talking about 3 coping resources, and the first one is feeling like you're in control of your life. People who feel like they're more in control of their life have better mental health. If you feel like you're lacking in control in life, then research shows that you should engage in experiences that give you greater control. Hari ini saya akan berbicara tentang 3 sumber daya untuk mengatasi, dan yang pertama adalah perasaan bahwa Anda mengendalikan hidup Anda.
Orang-orang yang merasa lebih bisa mengendalikan hidup mereka memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Jika Anda merasa kurang memiliki kendali dalam hidup, maka penelitian menunjukkan bahwa Anda harus terlibat dalam pengalaman yang memberi Anda kendali lebih besar. I'll show you what I mean. Do you sometimes find that you put off starting something because you just don't feel ready enough? Do you find it hard to make decisions like what to wear, what to eat, who to date, which job to take up? Do you tend to waste a lot of time deciding what you might do while nothing gets done? A way to overcome indecision and this lack of control in life is to do it badly. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya maksud. Apakah Anda kadang-kadang menemukan bahwa Anda menunda memulai sesuatu karena Anda merasa tidak cukup siap? Apakah Anda merasa sulit untuk membuat keputusan seperti apa yang akan dikenakan, apa yang harus dimakan, siapa yang berkencan, pekerjaan apa yang harus diambil? Apakah Anda cenderung membuang banyak waktu untuk memutuskan apa yang mungkin Anda lakukan saat tidak ada yang dilakukan? Cara untuk mengatasi keraguan-raguan dan kurangnya kendali dalam hidup ini adalah dengan melakukannya dengan buruk. There's a quote by writer and poet G.K. Chesterton that says, "Anything worth doing is worth doing badly the first time." The reason why this works so well is that it speeds up your decision making and catapults you straight into action. Otherwise, you can spend hours deciding how you should go about doing something or what you should do. This can be paralyzing and can make you afraid to even begin. Ada kutipan dari penulis dan penyair G.K. Chesterton yang mengatakan, apapun yang layak dilakukan dengan buruk pertama kali. Alasan mengapa ini bekerja dengan sangat baik adalah karena ini mempercepat pengambilan keputusan Anda dan melontarkan Anda langsung ke tindakan. Jika tidak, Anda dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk memutuskan bagaimana Anda harus melakukan sesuatu atau apa yang harus Anda lakukan. Ini bisa melumpuhkan dan bisa membuat Anda takut untuk memulai. All too often, we aim for perfection, but never end up doing anything because the standards that we set for ourselves are too high. They're intimidating, which stresses us out, so we delay starting something, or we might even abandon the whole thing altogether. Terlalu sering kita bertujuan untuk kesempurnaan, tetapi tidak pernah berakhir melakukan apa-apa karena standar yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri terlalu tinggi. Mereka menakutkan yang membuat kita stres sehingga kita menunda memulai sesuatu atau kita bahkan mungkin meninggalkan semuanya sama sekali. Do it badly frees you up to take action. I mean, you know how it is. So often we want to do something perfectly. We can't start until it's the perfect time, until we've got all the skills. But this can be daunting and stressful. So why not just jump into it? Just do it however without worrying if it's good or bad. This will make it that much easier to start something, and as you're doing it badly, to finish it. And when you look back, you'll realize more often than not that actually it's not that bad. Melakukannya dengan buruk membebaskan Anda untuk mengambil tindakan. Maksud saya, Anda tahu bagaimana itu. Seringkali kita ingin melakukan sesuatu dengan sempurna, kita tidak bisa memulainya sampai waktu yang tepat, sampai kita memiliki semua keterampilan, tetapi ini bisa menakutkan dan membuat stres. Jadi mengapa tidak langsung terjun ke dalamnya? Itu hanya melakukannya tanpa khawatir apakah itu baik atau buruk. Ini akan membuatnya lebih mudah dan memulai sesuatu. Dan ketika Anda melakukannya dengan buruk,
untuk menyelesaikannya, dan ketika Anda melihat ke belakang, Anda akan menyadari lebih sering daripada tidak bahwa sebenarnya itu tidak seburuk itu. A close friend of mine who has anxiety started using this motto, and this is what she said. When I started using this motto, my life transformed. I found that I could complete tasks in much shorter time periods than before. Do it badly gave me wings to take risks, to try something differently, and to have way more fun during the whole process. It took the anxiety out of everything and replaced it with excitement. Seorang teman dekat saya yang memiliki kecemasan mulai menggunakan moto ini, dan inilah yang dia katakan. Ketika saya mulai menggunakan moto ini, hidup saya berubah. Saya menemukan bahwa saya dapat menyelesaikan tugas dalam periode waktu yang jauh lebih singkat daripada sebelumnya. Saya berani mengambil resiko, mencoba sesuatu yang berbeda, dan bersenang-senang selama seluruh proses. Itu menghilangkan kecemasan dari segalanya dan menggantinya dengan kegembiraan. So, do it badly, and you can improve as you go along. I'd like to ask you to think about this. If you start using this motto today, how would your life change? The second coping strategy is to forgive yourself, and this is very powerful if you use it. People with anxiety think a lot about what they're doing wrong, their worries, and how bad they're feeling. Jadi, lakukan dengan buruk, dan Anda dapat meningkatkannya seiring dengan berjalannya waktu. Saya ingin meminta Anda untuk memikirkan hal ini. Jika Anda mulai menggunakan moto ini pada hari ini, bagaimana hidup Anda akan berubah? Strategi coping kedua adalah memanfaatkan diri sendiri. Dan ini sangat ampuh jika Anda menggunakannya. Orang dengan kecemasan banyak berpikir tentang apa yang mereka lakukan salah, kekhawatiran mereka, dan seberapa buruk perasaan mereka. Imagine if you had a friend who constantly pointed out everything that you're doing wrong and everything that was wrong with your life. You would probably want to get rid of this person right away, wouldn't you? Well, people with anxiety do this to themselves all day long. They're not kind to themselves. Bayangkan jika Anda memiliki seorang teman yang terus-menerus menunjukkan semua yang Anda lakukan salah dan semua yang salah dengan hidup Anda. Anda mungkin ingin segera menyingkirkan orang ini, bukan? Nah, orang-orang dengan kecemasan melakukan ini untuk diri mereka sendiri sepanjang hari. Mereka tidak baik pada diri mereka sendiri. So maybe it's time to start being kinder with ourselves. Time to start supporting ourselves. And a way to do this is to forgive yourself for any mistakes you think you might have made just a few moments ago, to mistakes made in the past. Jadi mungkin inilah saatnya untuk mulai bersikap lebih baik dengan diri kita sendiri. Saatnya untuk mulai mendukung diri kita sendiri. Dan cara untuk melakukannya adalah dengan memaafkan diri sendiri atas setiap kesalahan yang Anda pikir mungkin telah Anda lakukan beberapa saat yang lalu untuk kesalahan yang dibuat di masa lalu. If you had a panic attack and are embarrassed about it, forgive yourself. If you wanted to talk to someone but couldn't muster up the courage to do so, don't worry about it. Let it go. Forgive yourself for anything and everything, and this will give you greater compassion towards yourself. You can't begin to heal until you do this. And last, but not least, having a purpose and meaning in life is a very important coping mechanism.
Jika Anda mengalami serangan panik dan merasa malu karenanya, maafkan diri Anda. Jika Anda ingin berbicara dengan seseorang tetapi tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk melakukannya, jangan khawatir, biarkan saja. Memaafkan diri sendiri untuk apapun dan segalanya, dan ini akan memberi Anda balas kasih yang lebih besar terhadap diri sendiri. Anda tidak dapat mulai menyembuhkan sampai Anda melakukan ini. Dan terakhir, tapi bukan yang akhir, memiliki tujuan dan makna dalam hidup adalah mekanisme coping yang sangat penting. Whatever we do in life, whatever work we produce, however much money we make, we cannot be fully happy until we know that someone else needs us, that someone else depends on our accomplishments or on the love that we have to share. It's not that we need other people's good words to keep going in life, but if we don't do something with someone else in mind, then we're at much higher risk for poor mental health. Apapun yang kita lakukan dalam hidup, pekerjaan apapun yang kita hasilkan, seberapa banyak uang yang kita hasilkan, kita tidak dapat sepenuhnya bahagia sampai kita tahu bahwa orang lain membutuhkan kita, bahwa orang lain bergantung pada pencapaian kita, atau pada cinta yang harus kita bagikan. Bukannya kita membutuhkan kata-kata baik orang lain untuk melanjutkan hidup, tetapi jika kita tidak melakukan sesuatu dengan memikirkan orang lain, maka kita berada pada resiko yang jauh lebih tinggi untuk kesehatan mental yang buruk. The famous neurologist, Dr. Viktor Frankl, said, "For people who think there's nothing to live for and nothing more to expect from life, the question is getting these people to realize that life is still expecting something from them." Doing something with someone else in mind can carry you through the toughest times. You'll know the why for your existence and will be able to bear almost any how, almost any. Ahli saraf terkenal, Dr. Viktor Frankl berkata, bagi orang-orang yang berpikir bahwa tidak ada yang perlu dijalani dan tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari kehidupan, pertanyaannya adalah, membuat orang-orang ini menyadari bahwa hidup masih mengharapkan sesuatu dari mereka. Melakukan sesuatu dengan memikirkan orang lain dapat membawa Anda melewati masa-masa terberat. Anda akan tahu mengapa keberadaan Anda dan akan mampu menanggung hampir semua caranya, hampir semua bagaimana. How? So, the question is, do you do at least one thing with someone else in mind? This could be volunteering, or it could be sharing this knowledge that you gained today with other people, especially those who need it most. And these are often the people who don't have money for therapy, and they're usually the ones with the highest rates of anxiety disorders. Give it to them, share with others, because it can really improve your mental health. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah Anda melakukan setidaknya satu hal dengan orang lain dalam pikiran? Ini bisa menjadi sukarelawan, atau bisa juga berbagi pengetahuan yang Anda peroleh hari ini dengan orang lain, terutama mereka yang paling membutuhkan. Dan ini seringkali adalah orang-orang yang tidak punya uang untuk terapi. Dan biasanya mereka yang memiliki tingkat tertinggi gangguan kecemasan. Berikan kepada mereka, bagikan kepada orang lain, karena itu benar-benar dapat meningkatkan kesehatan mental Anda. So, I would like to conclude with this. Another way that you can do something with someone else in mind is finishing work that might benefit future generations. Even if these people will never realize what you've done for them, it doesn't matter because you will know. And this will make you realize
the uniqueness and importance of your life. Thank you. Jadi saya ingin menyimpulkan dengan ini, cara lain yang Anda dapat lakukan mengenai sesuatu dengan memikirkan orang lain adalah menyelesaikan pekerjaan yang mungkin bermanfaat bagi generasi mendatang. Bahkan jika orang-orang ini tidak akan pernah menyadari apa yang telah Anda lakukan untuk mereka. Tapi itu tidak masalah, karena Anda akan tahu, dan ini akan membuat Anda menyadari keunikan dan pentingnya hidup Anda. Terima kasih.